Halo teman-teman semua, balik lagi di Mata Batin Very Cowboy. Melihat niat hati seseorang dari apa yang ia katakan dan lakukan lewat Mata Batin Very Cowboy. Kali ini kita akan membahas tentang Bapak Slamet Ginting yang hadir di podcast Forum Keadilan. Dan di situ dia menyampaikan pendapatnya dan tuduhannya sebenarnya kepada Seskap Teddy. Iya. Ya. Pakar apa dia? Pakar politik dan komunikasi ya. Betul. Ya, Slamet Ginting. Pengamat komunikasi politik dan militer senior dari Universitas Nasional. Di podcast tersebut Pak Ginting bilang kalau Pak Prabowo bisa terjungkal karena adanya Seskap Teddy gitu ya. Terus dia bilang Teddy itu harus dipensiunkan. Teddy itu Kopassus, bukan tugasnya untuk buka tutup pintu, tapi seharusnya buka tutup pertempuran. Begitu. Dan dia bilang kalau TNI kita sekarang ini kembali ke era zaman Jenderal Nagabonar. Begitulah yang disampaikan Bapak Slamet Ginting. Menurut Mata Batin Very Cowboy, di podcast tersebut, apa sih niatnya Mas Bro? Niatnya Bapak Slamet Ginting itu untuk berbicara tentang Seskap Teddy gitu. Apakah dari pribadinya atau info titipan? Siapa namanya tadi? Slamet Ginting. Siapa-siapa yang kalian jadikan bahan? Nggak ada satupun aku yang kenal. Karena berbicara di Forum Keadilan. Podcast Forum Keadilan. Nggak adil itu forum. Yang dibahas yang nggak suka pemerintahan semua. Siapa namanya? Siapa Gi? Slamet Ginting. Kalau dia yang jadi Seskap dan Pak Prabowo dengan dia baik secara pribadi, seperti dengan Seskap Teddy, pasti dia nggak marah-marah. Oke. Udah itu aja. Itu aja. Dia sendirian, Mas Bro? Atau itu info titipan? Bukan titipan yang begitu. Tidak suka berkumpul. Jadi begini, aku beritahu di luar daripada yang kalian tanyain ya. Hampir semua orang-orang hebat itu kalau ke presiden dan wakilnya itu, siapapun presidennya dan siapapun wakilnya, semuanya itu di hatinya itu benci-benci tapi rindu. Nah sudah gitu aja. Kalau Bapak Slamet Ginting ini benci-benci tapi rindu ke Seskap Teddy juga, atau ngarahnya ke Pak Prabowo sih? Ya pengennya, ya kan sudah ku jawab tadi. Kalau dia yang jadi Seskap dan secara pribadi Pak Prabowo dekat, pasti nggak marah-marah. Jadi gini, kalau kita rakyat biasa ini, ke presiden, ke wakil presiden, ke menteri, ke presiden, ke wakil presiden, ke para menteri, kepada anggota DPR RI, intinya pemerintahan. Kalau kita rakyat sipil ini, bagaimana pemerintahan itu mensejahterakan kita, betul, rakyatnya. Nah tapi kalau menteri, institusi lah, kan gitu. Ya. Ke presiden, ke wakilnya itu bagaimana dekat.
Nah gitu. Gitu, beda. Beda. Kalau kita kan minta diurusi oleh pemerintahan biar iya. semua rakyat Indonesia sejahtera. Iya. Nah kalau orang-orang elit itu caper, Oh. paham nggak? Iya. Iya. Capernya itu pun bukan pula untuk kesejahteraan kita rakyat, biar Dianya ya. biar dia pribadi, umpama ada bisnis jadi gampang. Iya. Iya. Itu jadi beda. Jadi walaupun sudah difungsikan, kadang-kadang masih tetap kurang gitu. Kalau presidennya kurang akrab, Iya. Iya. Ya, ya, walaupun sudah ada fungsinya ya. Sebab kalau orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing dan demi kebaikan Indonesia, pasti aplikasinya berfungsi. Aplikasinya ya memfungsikan diri untuk kemajuan Indonesia, bukan mengkritik. Iya. Iya. Nah, rata-rata yang mengkritik itu karena tidak dilibatkan. Nah, kalau kita rakyat mengkritik, rakyat biasa mengkritik itu murni, karena susah cari duit, gitu kan? Iya. Atau mungkin susah makan. Jadi kritikan yang murni itu justru dari rakyat, bagiku. Iya. Kalau menurut penglihatanku, Iya. rakyat-rakyat kayak kita ini mengkritikkan, Iya. menurutku murni. Iya. Nah, kalau yang katanya elit-elit mengkritik pemerintah itu, menurut penglihatanku lebih kepada kepentingannya pribadi, atau kepentingan partainya, atau kepentingan komunitasnya, atau kepentingan kelompoknya. Itu beda, jauh. Makanya cara mereka berbicara kan pada akhirnya bukan sekedar kritikan, Iya. tapi penghinaan, Betul. memojokkan, kan, merendahkan. Nah, kalau kita rakyat sipil nggak berani. Iya. Ya berani kita rakyat sipil ini paling menjerit susah cari duit, susah makan. Contoh, bagi kita rakyat Indonesia yang sipil yang biasa aja, apa yang dibuat pemerintah itu kita senang. Misalkan kayak jembatan, Iya. misalkan apa aja lah, Yang berguna. infrastruktur berguna buat kita rakyat. Iya. Nah, bagi orang elit-elit itu salah semua. Iya, salah semua. Perhatikanlah, Iya. salah semua karena kritikan mereka itu demi kepentingan pribadi mereka, demi kepentingan golongan mereka, demi kepentingan partai mereka, gitu. Ya, kalau kita mah sudah bersyukur banget, misalkan dibangunin jalan, Iya. misalkan, ya pokoknya intinya. Kalau kritikan rakyat itu murni kritikan untuk kehidupan, untuk penghidupan. Nah, kalau kritikan elit itu untuk kepentingannya, untuk kepentingan bisnisnya, untuk kepentingan golongannya, untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan kedudukannya. Itu Iya. jangan salah. Mana ada rakyat biasa ngeritik pemerintahan pedas? Iya. Betul. Mana ada? Tidak ada. Tidak ada. Karena kita hanya butuh, Pak, gimana supaya jalan ke tempat si A gampang. Pak, gimana kalau jembatan itu gampang. Pak, gimana rumah sekolah itu bagus. Pak, gimana supaya beras murah. Pak, gimana supaya bensin murah. Pak, gimana caranya supaya sembako murah. Nah, gitu aja. Udah gitu aja. Jangankan jangankan sampai dibantu kita rakyat Indonesia ini. Kita rakyat sipil ini. Masyarakat sipil ini. Iya. Didatangin aja udah senang. Oh iya. Nah, kalau elit itu salah semua. Ketika tidak menguntungkan kepentingannya. Makanya rakyat masyarakat sipil seperti kita ini jauh lebih sopan ketika mengkritik ketimbang elit-elit. Iya. Nah, elit-elit itu karena berdasarkan kepentingannya yang tidak teraplikasi, sehingga kritikannya itu amarah, rasa kesal, penghinaan, merendahkan, menyepelekan.
Tapi jangan terpengaruh, karena kalau elit-elit ngeritik, hari ini musuh, besok teman. Oke. Karena dasarnya kepentingan gitu. Makanya kebijakan orang elit itu berubah-ubah. Kalau kita ini cuma sembako gitu kan. Iya. Bagaimana punya rumah yang bisa ditidurin dengan nyaman kan, gitu. Kalau kita masyarakat biasa nih, Seputar kebutuhan. seputar kebutuhan hidup lah. Kalau elit-elit itu seputar kepentingannya, mungkin bagaimana supaya tiap minggu keluar negeri, bagaimana supaya nambah mobil baru, bagaimana supaya bisnisku lancar berlipat-lipat, gitu. Nah, perubahan itu terjadi, coba semenjak zaman Pak Jokowi. Mulai itu elit-elit tuh kasar-kasar semua. Betul Ya. sekali. Benar nggak? Betul. Betul. Gak ada etika sama sekali elit-elit tuh. Betul. Betul. Kesal mereka nih ngomong ini. Betul. Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali kan dia omongin. Iya. Jangan sibuk ngomongin aja. Iya. Betul. Sejak zaman Pak Jokowi kan elit-elit tuh kasar. Iya. Iya. Kritikannya Iya. Mulai. Iya. Cara nggak pantas berkomunikasinya. untuk- Nah, yang aku tidak terima, kenapa aku akhirnya ngomong dan mata batin ini ada, mengatasnamakan kita rakyat ini. Karena kita rakyat ini nggak nyampe ke situ, nggak sama sekali. Iya. Ya paling berkeluh mahal lah beras. Iya. Nah kalau elit-elit itu dia nggak mikirin beras, nggak mikirin minyak sayur, nggak mikirin kecap, nggak mikirin bawang, nggak mikirin bawang putih, nggak mikirin bawang merah. Dia di dapurnya aja nggak tahu. Iya. Gimana sih? Terus dia ngomong demi rakyat. Dari mana nyambungnya? Ukuran dapurnya aja dia nggak tahu. Nah kalau kita ini kan kita yang berkeringat nyari duit kan. Terus dia mengatasnamakan rakyat. Iya. Iya. Siapa tuh yang ngomong-ngomong atas nama rakyat tuh? Coba kita datangi, kenal juga enggak? Iya. Makanya salah satu cara melumpuhkan orang pemimpin yang apa namanya, pemimpin yang pro rakyat itu dengan gosip. Iya, iya, iya. Satu. Yang kedua dengan ketika turun ke jalan pencitraan. Elit-elit itu yang elit-elit politik segala macam yang kritik itu mana tahu di dapurnya sendiri. Ya, dia nggak mikirin beras lagi, dia nggak mikirin minyak sayur lagi, dia nggak mikirin kecap, nggak mikirin garam, nggak mikirin gula, nggak mikirin telur. Lebih dari cukup dia. Yang dia pikirin bagaimana bisnisku lancar, bagaimana tiap tahun keuntungan tambah banyak, bagaimana membeli mobil baru, bagaimana membeli rumah baru, bagaimana bikin villa, itu yang mereka pikirin. Terus mereka berkoar-koar demi rakyat, nyambungnya kemana? Aku tahu itu, secara batin aku lihat itu. Makanya munculnya mata batin itu karena ketidaknerimaan itu. Iya. Iya, mana lah mereka tahu. Anaknya sekolah aja dia nggak tahu. Sudah ada yang ngurusin. Jadi, nah zaman Pak Jokowi, nah sudah tidak begitu cara kerjanya kan. Semuanya mulai transparan. Iya. Terus Pak Jokowinya turun ke jalan gitu kan. Iya. Nah habis itu zaman Pak Prabowo juga begitu, makanya dimusuhin terus. Siapa-siapa yang ngomongin tentang, maka kan yang dibahas ijazah. Iya. Iya. Sebenarnya bukan, mereka juga nggak ada untungnya pula kalaupun ijazah itu palsu. Kan begitu. Jadi bukan soal ijazah itu palsu atau asli. Ijazah itu asli tidak ada untungnya, ijazah palsu itu juga tidak ada untungnya. Tujuannya itu menghancurkan nama baik, biar rakyat tidak ngikuti Pak Jokowi. Karena kalau ngikuti Pak Jokowi, semuanya itu akan transparan. Nah keuntungan dikit, udah gitu aja. Jumlah kecap di rumahnya aja nggak ngerti. Kita ngerti lo, apalagi lo. Iya. Hafal maksudnya. Hafal kalau lo. Sudahlah, jangan terlalu lah gitu. Rakyat lagi.
Males sih. Sudah lah. Oke. Nah, jadi sebagai penutup, siapa nanti tadi namanya? Selamat Ginting. Andai kata dia yang jadi Seskap, kemudian secara pribadi Pak Prabowo baik, nggak akan dia ngomong begitu. Oke. Kalau sekarang yang ditumbalin Seskap ya. Ada tuh yang apa? Ditumbalin untuk digoreng, dituduh-tuduh. Sekarang Seskap Teddy ya. Ya. Lingkar terdekat. Nextnya nanti siapa gitu. Lingkar terdekat. Ya, ya. Itu giliran aja. Giliran. Tapi itu kesimpulannya. Ya. Oke, puas. Puas. Ada pertanyaan? Sangat puas. Apa? Oh ya, sudah dijawab tadi di awal. Ya. Apa yang kau tanyakan tadi? Tentang podcast Forum Keadilan tadi. Oh iya. Tahu dulu harga minyak sayur gitu. Baru ngomongnya keadilan. Iya. Oke. Tahu dulu harga beras gitu. Gitu. Karena keadilan, keadilan, kebijaksanaan itu akan muncul ketika kita tahu harga-harga sembako gitu. Iya. Kenapa? Karena dengan tahu harga sembako, tahu rasa lapar. Dengan tahu rasa lapar akan muncul kebijaksanaan, akan muncul keadilan, akan muncul empati, akan muncul peduli. Nah, kalau tidak tahu bahan makanan, berhentilah. Oke. Oke. Sip. Oke. Oke. Di mata-matin Mas Bro, sering sekali Mas Bro mengatakan niat awal menentukan hasil akhir. Pak Slamet Ginting, Founding Father bangsa Indonesia ditandatangani atas nama bangsa Indonesia, atas nama rakyat Indonesia. Beda dengan yang sekarang, atas nama kepentingan. Oke, suka tidak suka, mau tidak mau, mata batin Ferry Kobai. Bye-bye.